Oke dulur, bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan saya di TWAI. Dan kali ini saya akan menunjukkan ciri-ciri sok belakang motor yang sudah rusak atau mengalami keausan. Adapun saya sendiri, background saya dulu pernah bekerja di sebuah dealer dari itu sekitar 7,5 tahun. Sebelum kita teruskan bagaimana ciri-ciri daripada sok belakang yang mengalami keausan atau kerusakan, maka kita harus memastikan dulu apa itu shock absorber. Sesuai dengan namanya, shock adalah kejutan atau getaran ya, tapi lebih ke kejutan. Absorber adalah menyerap, diairi air, maka dia adalah subjeknya atau pelakunya atau bendanya. Jadi shock adalah benda yang berfungsi untuk menyerap kejutan. Kemudian jenis-jenis kejutan kan ada dua kalau di shock ini secara fungsional. Jadi kejutan waktu dia terkena tekanan gini, thread, dia harus bisa menahan waktu dia terkena beban, waktu dia tertekan. Bagaimana dia menahannya? Pertama adalah karena jenis pernya ini adalah per tekan, jadi dia merekah gini. Waktu dia ditekan ke sini, dia ada ekspresi gini, merekah ya. Di sisi lain ada fluida atau minyak shock di dalam tabung ini. Karena ini kan ada hasilnya di sini. Jadi nanti akan tekan, ditahan, cet. Kemudian waktu nanti setelah dia lepas dari tekanannya, dia harusnya akan melenting gini ya, kembali kan, cet. Lah baliknya itu juga harus dilepas dengan halus. Jadi fungsi dari shock absorber ini adalah untuk menyerap kejutan yang mana nanti tujuannya adalah supaya ekspresinya itu halus. Ekspresi itu adalah dia waktu menahan ataupun mengelepaskannya itu dengan ekspresi yang halus. Jadi dia nggak ngeget, nggak gilek gitu kan. Maka diserap oleh konstruksinya ini, baik dari pernya ataupun dari minyaknya ini. Kemudian apa saja ciri-ciri daripada shock belakang sepeda motor yang mati atau sudah mengalami keausan? Nah, biasanya untuk shock yang baru awal-awal mengalami bocoran, dia di sini akan terjadi kotoran seperti ini atau basah-basah karena minyak shock yang berada dari tabung ini akan bocor melalui silnya yang di sini, sehingga dia akan keluar dan akan melumer ke area bawahnya sini. Otomatis sini akan geluprat atau akan banyak kotorannya. Nanti setelah lama kelamaan kadang linggisannya ini atau asnya ini akan makin lama makin terkikis, sehingga nanti akan terjadi korosi atau pengikisan pada asnya ini. Di sisi lain dari ciri fisiknya, nanti untuk silnya ini akan mengembang dan lama-lama akan pecah seperti ini. Ini kan pecah kan. Nah, ini kalau udah agak lama ya. Nih. Kalau masih baru dia akan mekrok atau mengembang. Dari awalnya itu singset, lama-lama makin mekrok. Jadi tadi awalnya untuk gejala awal shock yang mati, pertama adalah terjadi kebocoran di area sini. Nanti dia akan basah oleh minyak yang nanti kemudian jika terkena debu maka dia akan nempel-nempel di sini sehingga nanti akan seperti ini. Kemudian nanti diiringi juga pemekaran pada sil debunya ini yang nanti lama kelamaan sil debu ini akan mengembang dan pecah seperti ini. Di sisi lain nanti kalau sudah terlanjur parah, ini akan terjadi luka di area as atau linggisan shock belakangnya ini. Dia akan terkikis untuk lapisan silvernya ini, nanti lama-lama dia akan terjadi korosi. Itu adalah ciri-ciri pertama dari fisiknya. Jadi nanti jika dulu-dulu menemukan salah satu dari tanda fisiknya ini, jadi ada potensi, ada kemungkinan bahwa shock dari motor dulu-dulu sekalian sudah mengalami keausan. Lalu alternatifnya bagaimana? Pertama bisa ditukar tambah atau mungkin di repair ya, dan diganti silnya yang sini, namun agak ribet sedikit. Kalau enak ya dibelikan yang baru kemudian diganti. Kemudian untuk ciri yang kedua, nanti kadang akan timbul bunyi yang tidak normal atau masuk kategori abnormal sounding, yaitu terjadi bunyi
getar-getar di bagian belakang sini. Namun untuk bunyi ini, seandainya kita ingin memastikan itu benar nggak sih shocknya, kita bisa melakukan cara seperti ini. Saat kita buat jalan, biasanya shock ini nanti bunyinya saat kita pakai jalan di putaran menengah ke bawah. Kita bisa taruh kaki kita di sini waktu buat jalan. Tapi ini agak berbahaya. Jadi ini biasanya memang koridornya akan dipraktekkan oleh para engineer atau mekaniknya. Ini nanti kalau kita taruh di sini ternyata bunyi trernya itu hilang, berarti bisa dipastikan bahwa itu adalah shocknya yang rusak. Tapi kita harus cek terlebih dahulu. Tadi apa? Pertama adalah dari fisiknya ada kebocoran oli, kemudian ada perubahan bentuk seal debunya yang sini ya. Tadinya keset jadi merekah atau mekrok. Kalau udah parah dia akan pecah. Kemudian suara gejrok-gejrok waktu dipakai di jalanan yang berlubang ya. Kemudian bunyi mencicit dari belakang. Tapi pastikan dulu ya. Biasanya bunyi mencicit ini terjadi karena kerusakan itu sudah cenderung parah. Itu bunyinya akan intens. Pada kerusakan yang sedang, bunyi mencicit itu hanya akan berkeluar waktu dikendara atau dibuat jalan. Tapi pada kerusakan yang lebih parah, saat dipentul-pentulkan kondisi tidak jalan pun akan berbunyi seperti ini. Nah, itu tadi adalah beberapa ciri-ciri daripada shock belakang yang mengalami kerusakan. Jadi seandainya nanti dulu-dulu menemukan salah satu dari ciri-ciri tersebut, akan tapi setelah kita kerucutkan, jadi kan kalau kita ngecek itu awalnya area besar, kita cek sampai ke area terkecil dan dipastikan bahwa sumber suara itu dari shocknya sini, dari ini, maka dipastikan bahwa itu adalah shocknya yang rusak. Jadi jangan kalau kita dengar suara aneh kemudian kita tembak shock, enggak, tapi kita harus cek terlebih dahulu. Sedikit mengenai ciri-ciri shock yang rusak ini, semoga bisa ada manfaatnya untuk dulur-dulur sekalian, juga untuk saya khususnya. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya dan saya Rikan, matur suwun.